Kepada siapakah Tuhan meminta Anda untuk lebih berbelas kasih atau murah hati hari ini? Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog Senin kami. Saya pernah mendengar sebuah kisah tentang Babe Ruth, salah satu pemain bisbol paling terkenal pada abad ke-20. Sekarang, kebanyakan orang mengenangnya karena pukulan home run yang luar biasa dan kepribadiannya yang besar. Namun, ada satu kisah tentang dirinya yang selalu membekas dalam hati saya. Suatu hari ketika mengunjungi sebuah rumah sakit anak, seorang anak laki-laki yang sedang sakit bertanya kepada Babe Ruth, apakah ia akan mencetak home run untuknya pada pertandingan berikutnya. Babe Ruth tersenyum dan berjanji bahwa ia akan melakukannya. Keesokan harinya, sesuai dengan janjinya, sebelum pertandingan dimulai ia menunjuk ke arah tribun penonton, lalu berhasil mencetak home run. Setelah pertandingan, para wartawan bertanya kepadanya tentang hal itu. Yang menyentuh hati saya adalah kenyataan bahwa di tengah semua ketenaran dan kesuksesannya, ia meluangkan waktu untuk membawa harapan dan sukacita bagi seorang anak kecil yang sedang sakit. Ia melakukan lebih dari yang diharapkan darinya. Dan menurut saya, kisah itu sangat berkaitan dengan Injil hari ini. Dalam Matius 5, Yesus mengatakan sesuatu yang cukup menantang. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Bayangkan mendengar perkataan itu pada zaman Yesus. Bangsa Yahudi saat itu berada di bawah penjajahan Romawi. Prajurit Romawi secara hukum dapat memaksa orang Yahudi membawa perlengkapan mereka sejauh 1 mil. Hal itu sangat memalukan dan dibenci oleh banyak orang. Jadi ketika Yesus berkata, berjalanlah 2 mil, ia membalikkan cara berpikir mereka sepenuhnya. Pada dasarnya Yesus berkata, jangan hanya melakukan yang minimum. Jangan hidup terikat oleh kebencian dan kepahitan. Pilihlah kemurahan hati sebagai gantinya. Wah, itu memang sulit, bukan? Karena reaksi alami kita ketika disakiti atau diperlakukan tidak adil biasanya adalah, saya akan membalas sesuai dengan apa yang dilakukan kepada saya. Namun Yesus mengundang kita kepada sesuatu yang lebih tinggi, bukan pembalasan, melainkan belas kasih. Bukan kepahitan, melainkan kemurahan hati. Bukan dendam, melainkan kebebasan. Dan sejujurnya, kasih seperti itu mustahil tanpa rahmat Allah. Karena kenyataannya, orang memang terkadang menyakiti kita. Kita bisa disalahpahami, diabaikan, dianggap remeh, atau diperlakukan tidak adil. Dan jika kita menyimpan kebencian cukup lama, perlahan-lahan hati kita bisa menjadi keras. Tetapi Yesus berkata, jangan terus terpaku di sana. Bekerja lebih keras, bukan karena ketidakadilan itu baik-baik saja, tetapi karena belas kasihan membebaskanmu. Mungkin itulah yang membuat kisah Babe Ruth begitu bermakna. Ia tidak harus mengunjungi anak itu. Ia tidak harus membuat janji tersebut. Namun ia memilih untuk memberikan lebih daripada yang diharapkan. Saudara-saudari terkasih, mungkin Tuhan mengundang kita melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Mungkin 1 mil ekstra itu berarti mengampuni seseorang lebih dahulu. Bersabar ketika kita sedang kesal. Menolong seseorang meskipun kita lelah. Memilih kebaikan ketika kepahitan terasa lebih mudah. Karena di sanalah rahmat Allah menjadi nyata. Maka dalam waktu doa Anda hari ini, renungkanlah pertanyaan ini.
Kepada siapakah Tuhan meminta Anda untuk lebih berbelas kasih atau murah hati hari ini? Dan kepahitan atau dendam apa yang perlu Anda serahkan kepadanya? Karena kekuatan sejati tidak ditemukan dalam pembalasan. Kekuatan sejati ditemukan dalam belas kasih. Baik, itu saja refleksi kita hari ini. Jika refleksi ini menyentuh hati Anda, silakan like, subscribe, dan bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkan penguatan hari ini. Terima kasih telah bergabung dengan saya, dan saya sangat berharap untuk melihat Anda lagi Senin depan. Dan seperti biasa tetap terbuka terhadap rahmat Allah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, sumber segala kebaikan, belas kasih-Mu jauh lebih besar daripada keadilan yang sering kami tuntut bagi diri kami sendiri. Ajarlah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Tolonglah kami untuk mengampuni ketika itu sulit. Menunjukkan kebaikan ketika kami terluka. Dan untuk berjalan lebih jauh ketika harga diri kita ingin berhenti setelah satu. Bebaskan hati kami dari kebencian dan penuhi kami dengan kebijaksanaan, serta rahmat-Mu agar kami dapat menanggapi sesama dengan belas kasih dan kemurahan hati. Yesus, ajarlah kami untuk semakin menyerupai-Mu setiap hari. Yesus, kami percaya kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, Gereja Katolik kita, dan Couples for Christ.